Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kalkulus, yaitu materi tentang 3.4 mengenai optimasi terapan. Kelompok kami beranggotakan Nova Cicayaning Tias NPM 05, Faradiba Agista NPM 10, dan Cynthia Novita Putri NPM 13. Materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu kegiatan 3.4.2 dan ringkasan, kegiatan dan latihan 3.4.3, kegiatan 3.4.4, dan kegiatan 3.4.5. Materi pertama mengenai kegiatan 3.4.2 akan saya bahas. Di sini kita diperhadapkan pada permasalahan mengenai sebuah kaleng yang berbentuk silinder siku-siku dibuat dari dua bahan. Bahan untuk bagian samping kaleng berharga 0,15 sedangkan 0,27 per inci persegi. Nah, misalkan kita ingin membuat sebuah kaleng yang mempunyai volume 16 inci kubik, dimensi apa yang meminimalkan biaya kaleng? Pada persoalan tersebut kita diminta untuk menyelesaikan pada beberapa soal yang sudah ada pada slide PPT tersebut, yaitu soal A sampai D. Yang pertama, pada soal A kita diminta untuk menggambarkan kaleng tersebut dan memberikan variabel dimensinya. Untuk B, kita diminta untuk menggunakan variabel untuk menentukan ekspresi volume, luas permukaan, dan harga kaleng. Soal C, kita diminta untuk menentukan fungsi biaya total sebagai fungsi dari variabel tunggal. Dan soal yang D, kita diminta untuk menemukan biaya minimum absolut dan dimensi yang menghasilkan nilai ini. Nah, untuk jawabannya sudah saya terapkan pada slide PPT tersebut. Soal A, pada gambar di samping merupakan gambar dari kaleng tabung tadi yang diminta untuk memberikan label dimensi dengan variabel yang sesuai. Di situ ada R yang merupakan jari-jari alas kaleng dan H adalah tinggi kaleng. Untuk soal B, menggunakan variabel menentukan ekspresi volume, luas permukaan, dan harga kaleng. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu volume dari kaleng, luas permukaan kaleng, dan harga kaleng. Volume dari kaleng yaitu F sama dengan pi R kuadrat H sama dengan 16, luas permukaan kaleng A sama dengan 2 pi RH plus 2 pi R kuadrat, dan harga kaleng C sama dengan 0,15 2 pi RH plus 0,027 2 pi R kuadrat sama dengan 0,003 pi RH plus 0,054 pi R kuadrat. Selanjutnya yang C, menentukan fungsi biaya total sebagai fungsi dari variabel tunggal. Di sini kita harus menggunakan persamaan volume. Kita dapat menyatakan A sebagai fungsi dari R, maka menjadi H sama dengan 16 per pi R kuadrat. Setelah itu kita dapat mensubstitusikan nilai H ke dalam persamaan harga, yaitu C R sama dengan 0,03 pi R 16 per pi R kuadrat plus 0,054 pi R kuadrat sama dengan 0,48 per R plus 0,054 pi R kuadrat. Karena domain fungsi C adalah R, yaitu R lebih besar dari 0, karena jari-jari tidak boleh negatif. Untuk soal D, kita harus menemukan biaya minimum absolut dan dimensi yang menghasilkan nilai ini. Untuk menemukan biaya tersebut, kita perlu mencari titik kritis dari fungsi CR terlebih dahulu. Turunan pertama dari CR adalah C aksen R sama dengan min 0,48 per R kuadrat plus 0,108 pi R. Titik kritis terjadi karena C aksen R sama dengan 0, maka min 0,48 per R kuadrat plus 0,108 pi R sama dengan 0. Untuk 0,108 pi R kita dapat substitusikan ke kanan menjadi tetap 0,108 pi R kuadrat min 0,48, maka R kuadrat sama dengan 0,48 per 0,108 pi menjadi R sama dengan akar 0,48 per 0,108 pi sama dengan 1,23.
Nah, untuk memastikan bahwa kita adalah titik minimum, kita perlu memeriksa turunan dari kedua JR. C aksen R sama dengan 0,96 per R kuadrat plus 0,108 pi menjadi C aksen dalam kurung 1,23 lebih besar dari 0 sehingga R sama dengan 1,3 adalah titik minimum. Nah, kita dapat mensubstitusikan kembali nilai R ke dalam persamaan H, yaitu H sama dengan 16 per pi dalam kurung 1,23 kuadrat sama dengan 3,36. Jadi dimensi kaleng yang meminimalkan biaya adalah jari-jari R sama dengan 1,23 inci dan tinggi H sama dengan 3,36 inci. Jadi biaya minimum absolut adalah C 1,23 sama dengan 0,62 dolar. Nah, ada ringkasan 3.4.2, yaitu meskipun tidak ada algoritma tunggal yang bekerja dalam setiap situasi, di mana optimasi digunakan dalam sebagian besar masalah yang kami pertimbangkan, langkah-langkah berikut akan membantu. Ada menggambar dan memperkenalkan variabel serta masih ada lainnya juga yang dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan langkah-langkah tersebut. Untuk selanjutnya mengenai kegiatan 3.4.3, di sini kita juga dihadapkan beberapa soal atau permasalahan yang harus kita selesaikan, yaitu mengenai seorang pejalan kaki yang memulai perjalanan dari titik P menuju titik H yang berada di jalan raya dan 3 km dari titik P. Di sini kita diminta untuk di mana pejalan kaki harus berbelok ke dalam hutan. Untuk meminimalkan waktu pejalan kaki harus berbelok ke dalam hutan di titik Z yang minimalkan jarak BZ ditambah jarak ZQ. Nah, jadi kita harus mencari terlebih dahulu jarak BZ adalah Z dan jarak ZQ adalah akar 2 kuadrat plus 3 min X kuadrat dengan total yang jarak ditempuh adalah X plus akar 2 kuadrat plus 3 min X kuadrat. Untuk meminimalkan jarak, kita perlu mencari turunan dari total jarak dan menetapkan ke 0. Turunan dari total jarak adalah 1 plus 3 min X per akar 2 kuadrat plus 3 min X kuadrat. Menetapkan turunan ke 0, kita dapatkan 1 plus 3 min X per akar 2 kuadrat plus 3 min X kuadrat sama dengan 0. Jadi 3 min X per akar 2 kuadrat plus 3 min X kuadrat sama dengan min 1. 3 min X sama dengan min akar 2 kuadrat plus 3 min X kuadrat menjadi 3 min X kuadrat sama dengan 2 kuadrat plus 3 min X kuadrat, yaitu 0,4. Persamaan ini tidak memiliki solusi yang berarti bahwa tidak ada titik Z yang meminimalkan jarak. Oleh karena itu, pejalan kaki harus berbelok ke dalam hutan di titik H untuk meminimalkan waktu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Cynthia Novita Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan 3.4.4, yaitu pertimbangkan wilayah di X-Y, bidang yang dibatasi oleh X dan fungsinya fx sama dengan 25 min X kuadrat. Buatlah sebuah persegi panjang yang alasnya terletak pada sumbu X dan berpusat pada titik asal, dan sisi-sisinya memanjang secara vertikal hingga memotong kurva, yaitu 25 min X kuadrat. Persegi panjang manakah yang mempunyai luas maksimum? Dan persegi panjang manakah yang mempunyai keliling terbesar? Dan manakah yang memiliki gabungan keliling dan luas terbesar? Untuk menjawab pertanyaan yang sama dalam parameter positif A dan B, untuk fungsinya fx sama dengan B min A X kuadrat. Baik, slide selanjutnya kami akan memberikan jawaban. Itu yang pertama, titik-titik sudut persegi panjangnya adalah min A, A
dan A, A, dan A, min A, dan juga min A, min A. Yaitu memotong kurva Y sama dengan 25 min X kuadrat dari persamaan di samping. Didapat menyimpulkan bahwa A sama dengan 25 min A kuadrat. Jadi A sama dengan A kuadrat plus A min 25 sama dengan 0. Jadi untuk titik min A, A itu A sama dengan 25 min A kuadrat. Dan untuk titik A, A itu adalah A sama dengan 25 min A kuadrat. Dan untuk titik A, min A itu adalah min A sama dengan 25 min A kuadrat. Untuk rumus kuadrat itu adalah A sama dengan min 1 kurang lebih akar 1 plus 4 dikalikan 25 per 2 yang menghasilkan min 1 kurang lebih akar 101 per 2. Dan yang kedua, menentukan luas persegi panjang, yaitu luas persegi panjang sama dengan 2A kuadrat sama dengan 4A kuadrat. Dan L sama dengan 4 dalam kurung min 1 plus akar 101 per 2 kuadrat. Dan hasilnya 101 min 2 kuadrat 101. Dan untuk keliling persegi panjang, keliling sama dengan 4 dalam kurung 2A sama dengan 8A. Dan keliling menghasilkan 8 dalam kurung min 1 plus akar 101 per 2. Dan hasilnya 4 akar 101 min 4. Dan selanjutnya gabungkan keliling dan luas, yaitu gabungannya K plus L, yaitu keliling ditambah luas. Jadi gabungan keliling dan luas itu 4 akar 101 min 4 ditambah 101 min 2 akar 101 dan menghasilkan 97 plus 2 akar 101. Jadi kesimpulannya, persegi panjang yang mempunyai luas maksimum memiliki panjang sisi 2A sama dengan min 1 plus akar 101. Dan untuk keliling terbesar memiliki panjang sisi 2A sama dengan min 1 plus akar 101 dan gabungan keliling dan luas terbesar memiliki panjang sisi 2A sama dengan min 1 plus akar 101. Selanjutnya ada kegiatan 3.4.5. Di sini kita akan membahas tentang materi yang terdapat di kegiatan 3.4.5. Sebuah palung sedang dibangun dengan cara membengkokkan A4 kali 24 atau diukur dalam satuan kaki lembaran logam berbentuk persegi panjang.
Dua lipatan simetris yang berjarak 2 kaki dibuat sejajar dengan sisi terpanjang persegi panjang tersebut sehingga palung mempunyai penampang berbentuk trapesium seperti pada gambar 3.4.4. Pada sudut berapa lipatan harus dibuat untuk menghasilkan volume maksimum? Ini adalah jawaban dari kegiatan 3.4.5. Yang pertama, di sini kita mengetahui bahwa panjang alas trapesium 24 kaki, tinggi trapesium 1 kaki, panjang sisi miring trapesium 1/sin-ki. Kemudian di sini untuk mencari jawaban dari kegiatan 3.4.5, yang pertama kita harus mengetahui luas trapesium, yaitu dengan cara setengah dikali 24 ditambah 24 dikurangi 2 dikali 1/sin-ki sama dengan 1 sama dengan 24 dikurangi 1/sin-ki. Kemudian kita mencari volume palung dengan rumus luas sama dengan 4 sama dengan 96 dikali 4/sin-ki. Kemudian kita mencari turunan pertama dari V sama dengan 0 alfa adalah V aksen alfa sama dengan 4 cos alfa per sin kuadrat alfa. Untuk mencari titik kritis mencari nilai alfa yang membuat V aksen alfa sama dengan 0. 4 cos alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 0. Cos alfa sama dengan 0. Alfa sama dengan pi per 2. Di sini untuk memastikan bahwa alfa pi per 2 adalah titik maksimum, kita perlu memeriksa turunan kedua dari V alfa sama dengan V aksen alfa sama dengan 4 dikali sin pangkat 3 alfa dikurangi 2 cos kuadrat alfa sin alfa dibagi sin pangkat 4 alfa. V aksen sama dengan pi per 2 sama dengan 4 lebih besar dari 0 karena V aksen dikali pi per 2 sama dengan lebih besar dari 0, maka aksen sama dengan pi per 2 adalah titik-titik maksimum. Jadi untuk memaksimalkan volume palung, lipatan harus dibuat pada sudut pi per 2 atau 90 derajat. Selanjutnya di sini ada 3.4.3 latihan. Di sini terdapat soal tentang meminimalkan biaya sebuah kontainer. Sebuah wadah berbentuk persegi panjang dengan tutup terbuka mempunyai volume 26 meter kubik. Panjang alasnya 2 kali lebarnya. Bahan untuk alasnya berharga $11 per meter persegi. Bahan untuk bagian samping berharga $9 per meter persegi. Temukan harga bahan untuk wadah yang paling murah. Di sini diketahui jumlah biaya sama dengan bulatkan ke sen terdekat dan sertakan satuan monter. Misalnya jika jawaban Anda adalah 1095, masukkan $1,10 termasuk tanda dolar dan tempat desimal kedua. Ini adalah jawaban dari latihan 3.4.3. Yang pertama, kita mencari biaya sebuah kontainer dengan paling minimal. Diketahui alas wadah atau B, lebar alas wadah atau L, P sama dengan 21 dan volume adalah panjang kali L kali T sama dengan 26. T adalah tinggi wadah. Kemudian cara pertama yang kita gunakan adalah mensubstitusi P sama dengan 21. 21 dikali L dikali T sama dengan 26. 21 dikali T sama dengan 26.
21 kuadrat, ya yang tadi. Kemudian L kuadrat dikali T sama dengan 13. Luas alas wadah sama dengan panjang kali L dikali 2L dikali L sama dengan 2L kuadrat. Biaya bahan alas wadah sama dengan 11 kali 2L kuadrat sama dengan 22L kuadrat $. Luas permukaan samping wadah sama dengan 2 dikali P kali T ditambah 2 kali L dikali T sama dengan 2 kali 2L kali T ditambah 2 kali L dikali T sama dengan 6LT. Kemudian biaya bahan permukaan samping wadah sama dengan 9 dikali 6LT sama dengan 54 LT $. Per total biaya bahan untuk wadah adalah 22 L kuadrat ditambah 54 LT $. Kemudian kita lanjutkan dengan meminimalkan biaya. Yang pertama, 22 L kuadrat ditambah 54 LT. L kuadrat dikali T sama dengan 13. L kuadrat dikali T sama dengan 13. T sama dengan 13 per L kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai T. 22 L kuadrat ditambah 54 LT sama dengan 22 L kuadrat ditambah 54 LT dikali L 13 per L kuadrat sama dengan 22 L kuadrat ditambah 702 per 7. Ya, 7. Kemudian di sini kita lakukan turunan pertama, kita mencari turunan pertama dan ekspresi ini adalah D per DL sama dengan 22 L kuadrat ditambah 702 per 7 sama dengan 44 L dikurangi 702 per 7 kuadrat. Kemudian di sini kita mencari titik kritis. 44 L sama dengan 702 per L kuadrat sama dengan 0. 44 L pangkat 3 sama dengan 7 dikurangi 44 L pangkat 3 dikurangi 702 sama dengan 0. L pangkat 3 sama dengan 702 per 44 sama dengan 351 per 22. L sama dengan 3 akar 3 351 per 22. Kemudian di sini yang pertama kita lakukan adalah mencari turunan kedua dari ekspresi biaya dengan rumus D2 per L D L kuadrat sama dengan 22 L kuadrat ditambah 702 per 7 sama dengan 44 ditambah 1404 per L pangkat 3 untuk L akar 3 351 per 22. Kemudian kita mencari nilai T, yaitu L kuadrat dikali T sama dengan 13. Akar 3 351 per 22 kita pangkatkan 2. Kemudian kita kalikan T sama dengan 13. T sama dengan 13 per akar 3 351 per 22. Kita pangkat 2. T sama dengan 13 per 351 pangkat 3 per 22. Kita pangkatkan 2. Kemudian kita mencari biaya minimum. 22 L kuadrat ditambah 54 LT sama dengan 22 dikali 351 akar 3 per 22 pangkat 2 ditambah 54 akar
3 dari 351 per 22 ditambah 13 per akar 3. 351 per 22 pangkat 2 sama dengan 109,99 atau sekitar $110.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.